Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, materi pemeriksaan yang ketiga adalah tentang organisasi dan manajemen. Yang ini adalah merupakan eh, sesuatu yang harus dipahami dan harus dimengerti oleh seorang wirausaha. Apa sih organisasi? Organisasi itu adalah merupakan suatu kumpulan individu-individu yang mencapai tujuan, sasaran, dan target yang sama yang akan dicapai. Ya, jadi ini adalah harus serasi, harus harmonis dan selaras ya. Suatu kumpulan individu-individu yang mempunyai tujuan, sasaran, dan target yang sama yang akan dicapai. Kemudian apa sih manajemen? Maka dalam mencapai organisasi itu kita membutuhkan manajemen, ada pengelolaan yang dalam hal ini yaitu apa sih manajemen suatu kegiatan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan oleh organisasi atau ada fungsi manajemen yang meliputi ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Istilahnya adalah OAT. Di sini adalah suatu kegiatan perencanaan, perorganisasian, kemudian pelaksanaan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan organisasi. Kemudian organisasi the organizing the business enterprise yang perlu dipahami dalam mengelola dan mengorganisasi bisnis yaitu organizing ya, organizing the business enterprise. Nah, yang perlu dipelajari bahwa di sini atau dipahami adalah di dalam mengelola dan mengorganisasi bisnis adalah tadi menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kemudian memahami fungsi manajemen bisnis, memahami tingkatan manajemen, kemudian memahami bidang-bidang manajemen dan dasar keahlian manajemen dan menetapkan budaya korporasi ya. Ini adalah dalam hal organizing yang berkaitan dengan bisnis yang kita lakukan. Untuk menetapkan tujuan, sasaran, strategi, tujuannya itu adalah tadi sesuatu yang ingin dicapai dari suatu rencana bisnis, maksudnya dari penetapan tujuannya itu tadi untuk memberikan arah dan panduan bagi manajemen di semua tingkatan. Yang kedua, membantu perusahaan mengalokasikan sumber dayanya. Yang ketiga, membantu menetapkan budaya korporasi. Yang keempat, membantu manajer menilai kinerjanya. Ini maksud ditetapkannya tujuan dari sebuah organisasi. Kemudian yang berkaitan penetapan tujuan, sasaran, strategi, pihak yang menentukan tujuan, maka biasanya di situ ada misi, ada tujuan jangka panjang, ada tujuan jangka pendek ya. Ini yang berkaitan dengan menetapkan tujuan, sasaran. Biasanya sebuah perusahaan pasti punya struktur organisasi yang di situ yang berkaitan dengan urutan-urutan atau jabatan-jabatan yang dimulai dari direksi, kemudian wakil direksi dan sebagainya. Ini nanti memudahkan di dalam berikan wewenang atau siapa saja yang bertanggung jawab terhadap job description tersebut. Ini penting di dalam melakukan sebuah usaha, ada organisasi yang dibentuknya yang memudahkan di dalam mengimplementasikan yang berkaitan dengan job description-nya. Kemudian fungsi manajemen bisnis ada tadi perencanaan. Kalau di manajemen ada POAT, planning, organizing, actuating, dan controlling. Kalau di sini adalah perencanaan, perorganisasi, directing, auditing, DD1, kemudian pengawasan. Perencanaannya misalnya kaitannya dengan membuat rencana yang strategis, taktis, dan operasional. Nah, ini harus perlu direncanakan kalau kita melakukan sebuah bisnis. Kemudian perorganisasi, siapa yang melakukan bisnisnya, siapa yang memimpin, dan bagaimana kita menempatkan tenaga kerjanya atau job description-nya. Atau dalam hal ini sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Untuk accounting ada directing accounting yang berkaitan gaya ada gaya autokrati, otoriter, ada gaya bebas, ada gaya yang partisipasi. Ya, mungkin yang
ada tergantung dari organisasinya. Ada yang butuh yang harus otoriter, ada yang harus bersifat partisipatif atau demokrasi. Kemudian yang berkaitan dengan pengawasan, karena di sebuah lembaga atau perusahaan atau institusi biasanya pengawasan ini perlu dilakukan, mungkin dilakukan kalau misalnya sebuah organisasi berkaitan dengan misalnya pengelolaan non-profit, dalam hal ini misalnya pendidikan bisa ada audit manajemennya, kalau misalnya bank-bank ada audit keuangannya misalnya. Ini tergantung dari kalau misalnya audit manajemen sama audit keuangan. Keuangan biasanya perusahaan-perusahaan perbankan atau lembaga-lembaga keuangan. Kemudian yang kaitannya dengan tingkatan manajemen itu ada top, middle, dan ada yang terakhir. Nah, bertanggung jawab pada dewan direksi dan seterusnya ini sudah ada di misalnya manajemen yang sudah mungkin Anda peroleh tingkatan-tingkatan manajemen ini, yang mana ada topnya, ada middle-nya, ada yang ini yang bawahnya ya. Yang bentuknya adalah merupakan bentuk segitiga, yang mana untuk yang bertanggung jawab ini adalah dari masing-masing, dari top misalnya manajernya, yang supervisornya dan sebagainya. Kemudian pemahaman manajemen bisnis ya, tercermin ada pemahaman interaksi dalam bidang manajemen perusahaan, ada manajemen SDM. Ini biasa yang di manajemen juga ini berkaitan dengan usaha. Usaha itu ada SDM-nya, ada pemasarannya, ada produksinya, ada keuangan, ada operasional. Ini penting ya, penting dikuasai karena ini merupakan suatu manajemen 5 ini adalah yang berkaitan dengan bahwa seorang wirausaha kalau bisa dari 5 manajemen ini ya setidaknya bisa dikuasai, bisa dipahami, bisa diimplikasikan dalam sebuah usaha wirausaha ya. Kemudian ada yang kelima tentang dasar keahlian manajemen ya. Keahlian manajemen adalah keterampilan teknisnya, kemudian keterampilan hubungannya dengan manusia, kemudian keterampilan konsepnya yang kaitannya dengan konsep yang dia miliki, keahlian dalam membuat keputusan, dan keahlian dalam mengelola waktu. Ini penting kalau seorang wirausaha itu harus bisa mengetahui atau punya dasar keahlian secara dasar dari manajemen yang meliputi tadi teknis, hubungan manusia, konsepnya, keputusannya, dan bagaimana mengelola waktu. Kemudian penetapan budaya korporasi ya, ini yang penting adalah bahwa budaya kerja ya, kerja adalah ibadah, bagus. Budaya malu apabila melakukan kesalahan atau gimana, ini kaitannya budaya malu. Budaya menghargai prestasi, bahwa setiap prestasi kita berikan apresiasi, mungkin ini perlu diwujudkan dalam bentuk misalnya kompensasi apa, misalnya insentif yang diberikan, ini penting ya di dalam menetapkan hal yang berkaitan dengan menghargai prestasi ya. Kemudian dalam hal ini ya berkaitan dengan organisasi manajemen ini, kalau misalnya kita terapkan nanti kalau kita menjadi seorang wirausaha, kita setidaknya punya dasar yang kita miliki, dan jangan lupa mungkin selalu tadi dekat dengan pemilik hidup ini, maka insya Allah apa yang kita lakukan akan memberikan manfaat dan memberikan berkah. Saya kira untuk pertemuan yang berkaitan dengan perkuliahan organisasi manajemen ini saya cukupkan. Saya mudah-mudahan bisa dipahami dan sudah ada di materinya disiapkan, silakan dipelajari, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.